Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi hari ini, sebelumnya perkenalkanlah saya untuk memperkenalkan anggota tim kami. Yang pertama, Yoga Kurniawan Tanjung. Yang kedua, saya sendiri, Widya Sri Ramadanti. Yang ketiga, Ferliana Setianingrum. Yang keempat, Saryani. Dan yang kelima, Rizky Rahman Hidayat. Baiklah, saya mulai presentasi pada hari ini dengan judul Komunikasi Lisan dan Komunikasi Promosional. Pengertian komunikasi lisan. Komunikasi lisan yakni bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicaranya. Biasanya, komunikasi lisan dapat dilakukan pada kondisi para personal atau individu yang berkomunikasi berhadapan langsung. Kemudian, kapan komunikasi lisan digunakan? Komunikasi lisan cocok digunakan apabila yang pertama, diperlukan umpan balik secara langsung dari penerima. Yang kedua, pesan relatif sederhana. Yang ketiga, tidak memerlukan catatan sebagai dokumen. Yang keempat, audiens dapat dikumpulkan dengan mudah dan ekonomis. Dan yang terakhir, ingin mendorong interaksi untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Lalu, apa saja kelebihan dan kelemahan komunikasi lisan? Untuk yang pertama, mari kita bahas untuk kelebihannya. Pertama, pesan langsung diterima oleh komunikan dengan lebih cepat. Yang kedua, ditunjang oleh mimik wajah dan gerak tubuh akan memperkuat pesan yang disampaikan sehingga keefektivitasannya lebih tinggi. Kemudian yang terakhir, umpan balik dapat langsung dilihat dan dirasakan. Untuk kelemahannya, yang pertama, adanya hambatan teknis yang menghalangi secara teknis sampainya pesan seperti suara gaduh, mic mati, kurang pendengaran, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, jika tidak diberi perhatian, maka kemungkinan besar poin penting akan hilang. Dan yang terakhir, audiens seringkali menilai isi pembicaraan berdasarkan penampilan fisik tanpa mendengarkan dulu apa yang disampaikan. Baiklah, kemudian kita akan membahas perbedaan pendengar yang efektif dan tidak efektif. Untuk pendengar efektif, yang pertama akan mendengar secara aktif. Kedua, mencatat dengan cermat dan lengkap. Yang ketiga, sering melakukan kontak mata dengan pembicara sampai tahap tertentu tergantung pada budayanya. Kemudian yang terakhir, tetap berfokus pada pembicara. Lalu, untuk pendengar yang tidak efektif, mendengar dengan pasif itu yang pertama akan tidak mencatat apa-apa atau mencatat secara tidak efisien. Yang kedua, melakukan sedikit atau tidak melakukan kontak mata. Dan yang terakhir, membiarkan pikirannya mengembara, perhatiannya mudah teralihkan, gagal menyatakan dengan kata-kata sendiri. Kemudian kita akan beralih pada pembahasan topik presentasi bisnis. Menurut Priyatna dan Ardianto, presentasi adalah menjual gagasan, yaitu komunikasi praktis yang bersifat informatif dan persuasif, dengan menguraikan informasi secara jelas dan disertai suatu ajakan agar pesan atau gagasan itu diterima khalayak. Presentasi bisnis dapat berupa laporan kemajuan, wawancara media, presentasi penjualan, proposal proyek. Kemudian persiapan presentasi. Menurut Purwanto, persiapan dalam presentasi bisnis meliputi penguasaan topik atau materi yang dapat dipresentasikan, penguasaan dan pemanfaatan berbagai alat bantu presentasi, menganalisis audiens yang dapat melihat dan mendengar presentasi, menganalisis lingkungan, lokasi, atau tempat presentasi. Struktur presentasi. Yang pertama, introduksi. Yang kedua, Anda melakukan kontak dengan audiens. Yang ketiga, Anda mengintroduksikan pokok pembicaraan Anda dan menyatakan tema utamanya. Yang keempat, pengembangan. Yang kelima, Anda menjelaskan tema utama tadi secara mendetail. Yang keenam, mengembangkan tema utama serta argumen-argumen bagi tema utama itu. Yang ketujuh, kesimpulan. Yang kedelapan, Anda merangkumkan tema utama. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi apabila diperlukan. Selanjutnya kita akan membahas body language atau bahasa tubuh. Salah satu keunggulan dalam presentasi bisnis adalah digunakannya komunikasi nonverbal. Ekspresi wajah menunjukkan perasaan seperti sedih, senang, marah. Senyuman, tersenyumlah
secara wajar dan jangan berlebihan. Gerakan anggota tubuh, tangan, bahu, kepala, memperlihatkan tekanan pada apa yang ingin kita sampaikan. Yang terakhir, jangan menggunakan tekanan suara atau ekspresi wajah yang bertentangan dengan kata-kata yang Anda ucapkan dan yang memberi kesan berbeda. Forum presentasi. Yang pertama, konferensi. Merupakan media komunikasi tatap muka yang memberikan suatu kemungkinan mencapai pemahaman bersama yang tidak mungkin dicapai melalui komunikasi secara tertulis. Kemudian yang kedua, simposium. Pertemuan yang diselenggarakan untuk mendengarkan pendapat para ahli mengenai suatu masalah dalam bidang TTT. Kemudian yang ketiga, diskusi panel. Diskusi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang membahas suatu topik yang menjadikan perhatian umum di hadapan hadirin, pendengar, atau pemirsa. Yang keempat, seminar. Pertemuan para pakar yang berusaha mendapatkan kata sepakat mengenai suatu masalah. Yang kelima, lokakarya atau workshop. Pertemuan pakar yang membahas suatu karya. Yang keenam, kongres. Rangkaian pertemuan para wakil organisasi untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan mengenai suatu masalah. Dan yang terakhir, ketujuh, santiaji. Pertemuan yang diselenggarakan untuk memberikan pengarahan singkat menjelang pelaksanaan suatu kegiatan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas perihal rapat. Rapat adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk membicarakan dan merundingkan suatu masalah. Berdasarkan tujuannya, rapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, rapat informasional. Yang kedua, rapat pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, rapat perundingan. Perbedaan komunikasi relasional, promosional, informasional, dan transformasional. Baiklah, yang pertama kita akan membahas komunikasi relasional, yaitu bersifat percakapan, subjek yang digunakan lebih pribadi. Untuk komunikasi promosional, lebih formal dibandingkan relasional, support dan memikat. Kemudian komunikasi informasional, berisi fakta dan pesan yang dikemukakan di awal. Untuk komunikasi transformasional, ide bersifat abstrak, keterlibatan audiens, unik, juga repetitif. Kita lanjut di pengertian komunikasi promosional dan bentuk komunikasi promosional. Komunikasi promosional adalah komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan sebagai usaha untuk mempengaruhi konsumen supaya membeli produk yang dihasilkan ataupun untuk menyampaikan berita tentang produk tersebut yang sifatnya membujuk. Beberapa bentuk komunikasi promosional yaitu terbitan berkala, public speaking, promosi penjualan, brosur atau leaflet. Mari kita bahas untuk public speaking terlebih dahulu. Public speaking secara harfiah artinya berbicara di depan umum, utamanya ceramah atau pidato. Secara luas, public speaking mencakup semua aktivitas berbicara, komunikasi lisan di depan orang banyak, termasuk dalam rapat, membawakan acara atau menjadi MC, presentasi, diskusi, briefing, atau mengajar di kelas. Public speaking adalah proses berbicara kepada sekelompok orang secara sengaja serta ditujukan untuk menginformasikan, mempengaruhi, atau menghibur pendengar. Tujuan utama dari public speaking dapat dicapai dengan penyampaian informasi dengan sederhana sehingga dapat memotivasi orang untuk bertindak. Setelah membahas public speaking, kita akan membahas perihal promosi berjualan. Promosi penjualan terdiri dari bentuk-bentuk promosi selain iklan, penjualan pribadi, dan humas yang mengarahkan konsumen secara langsung untuk membeli dengan mengenakan batasan waktu. Yang pertama, promosi berorientasi konsumen. Tujuannya mendorong konsumen baru dan lama untuk mencoba atau membeli suatu produk atau merangsang pembelian ulang. Teknik yang digunakan antara lain kupon, clipping iklan, diskon,
Sampel, premium, iklan specialty. Yang kedua, promosi berorientasi dagang. Promosi penjualan yang diarahkan kepada perantara, bukan konsumen. Tujuannya mendorong pengecer membeli dan mempromosikan suatu produk. Sales promotion. Dalam promosi dikenal bauran promosi atau promotion mix, atau kombinasi program promosi yang berwujud dalam 4 elemen kunci, yakni promosi, melalui iklan atau advertising, melalui penjualan pribadi atau personal selling, melalui promosi penjualan atau sales promotion, dan melalui publikasi atau humas. Promosi penjualan merupakan pemberian informasi untuk mengarahkan konsumen melakukan transaksi pembelian sekarang. Baiklah, kemudian kami akan memperlihatkan bentuk-bentuk promosi penjualan. Seperti terlihat pada tabel, yaitu ada kupon langsung konsumen, kupon diskon, sampel produk mapan, sampel produk baru, tawaran produk lain secara gratis atau diskon, kupon dalam toko, kupon dalam iklan pengecer, undian berhadiah, dan kontes. Selanjutnya kami akan memperlihatkan contoh-contoh promosi penjualan. Ya, dari PowerPoint kita menampilkan contoh voucher suatu salon, kemudian di slide berikutnya kita juga memberikan voucher free 1 jam karaoke. Jadi ada perbedaan, tapi sama-sama voucher dari dua gambar tersebut. Baiklah, sekian untuk presentasi hari ini. Semoga bermanfaat dan kami mendapat nilai yang memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.